Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik tentang Gereja Persekutuan Para Kudus. Kemarin kita sudah belajar tentang gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Sekarang kita masuk dalam materi yang baru tentang Gereja Persekutuan Para Kudus. Baik anak-anakku, sebelum memulai pelajaran, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, pada hari ini kami hendak belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam persekutuan gerejamu. Dampingilah kami dalam pelajaran ini, agar kami semakin mengenal dan mengimani-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, Ibu harap anak-anak sekalian tetap menjaga kesehatan, terapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baik anak-anakku, mari kita lihat bersama pada slide yang berikut. Yang pertama, kita melihat tentang Gereja Persekutuan Para Kudus. Gereja Persekutuan Para Kudus itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, kita yang masih hidup. Kita yang masih hidup ini yakni yang disebut dengan gereja yang masih mengembara di dunia. Yang kedua, mereka yang sudah meninggal dan di api penyucian. Mereka itu disebut dengan gereja yang menderita di dalam api penyucian. Yang ketiga, mereka yang sudah meninggal dan bahagia di surga. Mereka itu disebut dengan gereja yang mulia dalam kemuliaan surgawi. Baik anak-anak, semua anggota gereja mampu menjalin persaudaraan dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Persekutuan gereja diikat oleh tubuh dan darah Kristus, yaitu kesediaan untuk melakukan kehendak Allah sebagai makanan utama umat beriman. Dengan demikian, persekutuan para kudus bukan hanya sesuatu yang bersifat fisik atau lahiriah, tetapi juga yang bersifat rohani, yaitu persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang telah meninggal dunia. Iman dan keyakinan terhadap persekutuan para kudus merupakan ungkapan iman gereja untuk dapat menikmati kesatuan seluruh umat beriman kepada Kristus di dalam Roh Kudus. Persekutuan para kudus adalah himpunan orang-orang yang hidupnya menunjukkan nilai-nilai iman Kristiani. Mereka yang selalu mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Di mana letak kekudusan gereja? Letak kekudusan gereja terdapat dalam doa "Aku percaya". Ungkapan rumus iman Katolik itu ditegaskan bahwa sebagai umat beriman, kita pun percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, serta persekutuan para kudus. Istilah persekutuan para kudus dalam bahasa Latin communio sacramentum baru dimasukkan ke dalam rumusan syahadat pendek pada abad keempat. Rumusan tersebut dapat dipahami sebagai keadaan, tetapi terutama harus dipahami sebagai sebuah proses keterlibatan gereja terhadap hal-hal yang kudus.
Gereja disebut persekutuan para kudus, terutama karena didasari oleh iman. Iman yang diajarkan dasar persekutuan adalah iman akan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah sebabnya gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Pertanyaan kedua, siapakah para kudus itu? Para kudus adalah orang-orang beriman yang telah memperoleh kehidupan kekal di surga, sebagaimana dialami oleh Yesus melalui sabdanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kata-kata Yesus ini terdapat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 53. Anak-anakku sekalian, dalam tradisi gereja Katolik terdapat istilah santo, santa, beato, dan beata. Istilah tersebut merupakan penghormatan kepada orang-orang tersebut karena kesucian imannya, jasa serta pengorbanannya. Semua istilah tersebut berarti yang disucikan. Santo Stefanus adalah martir pertama. Martir artinya orang yang wafat karena mempertahankan imannya akan Kristus. Itu disebut martir. Karena iman, kesucian serta pengorbanannya kepada Kristus dan gereja, ia diberi gelar Santo Stefanus. Rumusan syahadat menegaskan bahwa kita mengimani persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus adalah himpunan orang-orang yang semasa hidupnya menunjukkan nilai-nilai iman, kesucian, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Meskipun mereka telah wafat, iman akan Kristus yang satu menjadi tali pengikat persekutuan dengan gereja yang masih bersiara di bumi. Kisah Santo Stefanus juga menunjukkan sifat kudus gereja, yang berarti bahwa bukan hanya mereka yang masih mengembara di dunia, melainkan mereka yang telah berada di dalam surga, karena kekudusan yang telah mereka perjuangkan selama masa hidup di dunia, sekaligus karena kasih Kristus. Baik anak-anak, kita lihat di dalam Alkitab. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 35, dilanjutkan ayat 48, 51 dan 54 sampai dengan 58. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Baik anak-anak, menurut teks tersebut, syarat yang memperoleh hidup yang kekal adalah makan roti dari surga. Pada ayat berikutnya, Yesus menyebutkan dirinya sebagai roti dari surga. Lebih khusus lagi, Yesus menegaskan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, seorang harus makan dagingku dan minum darahku. Kita ingat bahwa setelah berpuasa di padang gurun, Yesus dicobai iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Dan Yesus menjawab manusia, hidup bukan hanya dari roti, melainkan dengan melakukan kehendak Allah. Dalam hal ini, makanan jasmani memang perlu untuk hidup, tetapi makanan yang diperlukan untuk memperoleh kehidupan kekal adalah melakukan kehendak Allah. Yesus melakukan kehendak Allah hingga rela menyerahkan tubuh dan darahnya di kayu salib. Dengan demikian, para kudus di surga dapat memperoleh kehidupan kekal di surga, karena mereka makan roti dari surga. Mereka melakukan kehendak Allah seperti yang dilakukan oleh Yesus tadi. Baik anak-anak, supaya lebih mendalami pelajaran kita hari ini, marilah kerjakan tugas berikut ini. 4 nomor ya anak-anak, selamat mengerjakan. Baik anak-anakku sekalian, marilah di akhir kegiatan kita ini kita kembali mengkatup tangan dan menutup mata. Kita menutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam persekutuan gerejamu. Dampinglah kami senantiasa agar kami semakin kudus, hidup seturut kehendak-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, Ibu harap kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita, menjaga diri kita dari segala mara bahaya. Kita tetap berdoa dan beraktivitas. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.